FM 94 Citra Dinamika Mojokerto, berpikir positif, bertindak kreatif. Dari Blink-182, I miss you ya. Miss you too. Gak kangen sama kamu. Mesti gitu deh. Yang jelas kita buka kesempatan juga buat sobat yang pengen tanya-tanya, silakan 3 nyambat kalau melambat. Mungkin ada yang mau tanya soal besok acaranya kayak gimana, atau mungkin Sobat FM juga sudah punya yang mau didukung besok juga boleh. Ya kan, kayak gimana-gimananya silahkan aja. Tapi satu hal nih sebelum kita tanya sama teman-teman undangan yang lain yang diundang khusus sama Pemkot Mojokerto ya buat datang di acara besok Parade Batik Kota Mojokerto 2015. Kita pengen tanya lagi nih sama Gusyuknya Kota Mojokerto. Ini kalau kita ngomong soal besok acaranya ya kan, bisa diceritain sedikit nggak sih soal pakaian khasnya Mojokerto? Ini kan kalau dilihat dari pakaian khasnya Mojokerto ini kan dominan satu warnanya orange, ya kan? Terus kemudian secara motif juga ini kok menarik ya kan? Yang menarik itu adalah ikannya ikan rengki. Iya, kenapa nggak ikan lele, ya ikan kan? Tempe, ayam, kerupuk, telur? Itu lauk mas. Bukan ikan itu ya. Kira-kira gimana tuh? Siapa yang mau jawab? Gus apa Yuknya? Gus, yuk, mari. Oke, jadi dulu itu konon katanya tambah dukun. Iya. Masyarakat Kota Mojokerto itu sering banget makan ikan yang diambil langsung dari Sungai Berantas. Dan nama ikannya itu ikan rengki. Ya. Jadi itu ikan khasnya Mojokerto yang ada di Sungai Berantas. Ikan rengki. Oke. Dia itu semacam ikan apa namanya? Ikan patin. Seperti ikan patin gitu. Dan dari situlah para pengrajin batik mulai terinspirasi untuk membuat motif batik yang baru dan menjadi ikon dari Kota Mojokerto. Itu rengki ya mas. Padahal kalau kita ngomong ada 2 loh mas. Apa sih? Jendel. Iya kan? Jendel kan? Mesti mas dia ngomongin diri sendiri ya. Saya nggak bahas itu. Maaf, kita coba bahas ikan rengki aja ya yang jadi ikon. Kita nggak bahas saudaranya Zaza. Jadi itu kalau dari motif ikan. Terus kemudian dari warna, ini kenapa sih memilih warna orange gitu loh? Saya mati gaya soalnya kalau pakai warna itu, sumpah deh. Serius? Nggak match gitu loh sama kulit. Jadi aneh gitu. Jadi ya aneh kan? bener mas. Kenapa tuh dipilih warna orange tuh kenapa tuh? Mungkin kalau orange itu lebih segar gitu mas. Kayak buah jeruk itu kalau orange tuh wah segar gitu. Segar, jadi orang pengen buka aja gitu, pengen narik aja gitu. Ini baju mas, nggak boleh dibuka-buka gitu. Jadi kelihatan segar. Ya kan, welcome. Biasa kalau kita ngelihat dari filosofi warna orange, biasanya memang orang yang hangat, humble kayak gitu-gitu ya. Oke. Terus memang ini ada unsur kalau boleh dibilang dari kemarin yang sempat saya buka nih ya, bahwa di situ memang ada unsur Arab ya kan, ada unsur Cina juga, ada Maduranya juga. Nah itu yang bikin sesuatu yang beda ya. Dan itu besok memang bakal dipakai sama Pak Wali Kota dan juga timnya. Jadi besok pagi itu rombongan pertama ada Bapak Wali Kota beserta Ibu dan juga muspida-muspida dari Kota Mojokerto. Dan mereka semuanya pakai itu. Jalan di catwalk. Jalan di catwalk. 800 meter. 800 meter. Enggak naik beca. Iya. Jadi dalam pembukaannya ya, Pak Wali Kota akan jalan. Kita boleh nggak di belakangnya? Oh boleh. Iya, kamu kayak pas dia bilang boleh, panitia bilang nggak boleh. Rusak acara dong. Ada yang sudah masuk dari di BBM-nya RFM. Kita sapa dulu. Ada Mela Hasyim. Iya. Hasyim, tulisnya Hasyim. Iya, biasalah gitu kalau itu tipe soalnya, Mas. Ngetiknya apa, munculnya apa ya. Ya udah. Ini besok parade batiknya start jam berapa? Terus? Makasih infonya. Oke, pengen tahu dimulai jam startnya berapa. mulai jam berapa? Takutnya dia mungkin nggak bisa lewat karena kan jalannya udah ditutup dan sebagainya. Jalannya ditutup. Gimana? Masa lalu. Monggo silakan. Startnya besok mulai jam 8. Kalau di saran ini sebelum jam 8 sih. Soalnya kan biasanya orang-orang pada gerumbul gitu. Pengen lihat gitu. Jadi sebelum 7:30 lah udah standby. Daripada nanti nggak kebagian spot buat foto ya. Karena kan tadi ada iming-imingnya gitu tadi ya kan. Lagi parkiran. Oh iya benar parkir. Kecuali kalau misalkan datangnya jalan kaki. Oh iya, nggak perlu parkir. Iya. Kalau Mas Zaza pakai becak. Iya. Enggak, kalau Zaza naik perahu. Iya, jadi di sungai sama ikan rengki nanti. Iya, itu. Tadi kita sudah ngobrol sama teman-teman dari Gusyu, terus kemudian Raka-Raki. Satu hal ini yang beda adalah kita kedatangan ada Putri Wajah Muslimah ya tadi. Iya, Wajah Muslimah. Terus kemudian juga ada Putri Bandara. Kita pengen tahu dulu sama Putri Wajah Muslimah. Ini bisa diceritain nggak sih seperti apa sih Putri Wajah Muslimah ini, terus kemudian tugas juga gimana? Kalau duta wisata kan mungkin udah jelas banyak yang tahu mengemban dan juga mempopulerkan wisata yang ada di daerahnya dan juga di Indonesia. Kalau
wajah muslimah ini kayak gimana nih? Jawabnya pakai bahasa Indonesia aja, jangan Arab ya. Bingung. Gimana tuh? Jadi kalau wajah muslimah itu sama aja kayak duta wisata lainnya, seperti pigeon-pigeon yang lain, kita juga ada karantina, ada penampilan, ada juga kepribadian seperti itu. Tapi di sini lebih ditekankan kita pada wawasan mengenai Islam. Jadi seperti itu. Kita tuh di situ juga dibimbing untuk menjadi seorang muslimah yang syar'i, yang sejati. Oh iya. Keren. Jadi seperti itu ya. Jadi pas waktu pemilihan itu syaratnya kita untuk jadi finalis itu harus bisa lancar baca Al-Qur'an. Saya bisa lancar tapi mendengarkan. Enggak hafal. Iya, ada. Kalau gitu Tapi ini memang khusus untuk ini ya, perempuan ya, untuk sekarang ini memang. Iya, namanya juga muslimah. Jadi belum ada muslimah dan muslimin belum ada ya. Muslimah mau ngejemaah salat iku Oke, kita begini nyari duta modern ya. Iya elah Mas, susah amat kalau gitu. Di sebelahnya lagi ada Putri Bandara. Ini mungkin yang bertanya-tanya sobat Putri Bandara seperti apa ya? Apakah selalu ada di depan welcome? Itu beda atau lagi. jangan-jangan mewakili maskapai? Coba gimana nih kalau Putri Bandara? Putri Bandara sendiri sebenarnya bukan mewakili maskapai ya, tapi lebih tepatnya itu mewakili Angkasa Pura dan Dirjen Perhubungan. Oke. Kalau Feby sendiri ini perwakilan dari Bandara Juanda pada tahun 2013. Dari Bandara Juanda itu kita mengikuti pemilihannya di Jakarta. Jadi di sana di karantina juga selama 1 minggu. Oh jadi ada perwakilan juga dari kota-kota lain. Angkasa Pura pokoknya ya. Angkasa Berarti Pura. mulai dari Medan ada. Angkasa Pura 1 ada, Angkasa Pura 2 ada gitu. Jadi banyak sekali. Di sana kita juga ada pembekalan dan juga ada tes-tesnya tentu nanti yang akan dipilih juara. Dan alhamdulillah Bandara Juanda sendiri yang direpresentasikan saya itu meraih predikat Putri Intelijensia Bandara. Pintar berarti ya, pintar berarti. Kalau misalkan saya tanya, kalau misalkan pesawat mendarat itu banyak yang duluan mana, kanan apa kiri Mbak? Itu teknisi. Dia belajar gitu ya? Enggak. Oh alah, padahal saya mau tanya itu. Bisa kempes gak sih bannya? Bisa nanti dikompas sama masnya. Duh repot kalau udah kayak gitu ya kan ngompainya dah. Tapi ini tadi soal Putri Wajah Muslimah sudah, terus kemudian Putri Bandara juga sudah. Sudah, Raka-Raki. Raka-Raki tadi udah. Kita geser lagi dong ke sini ya kan, ada share. dari Duta Wisata dan juga ada Putri Indonesia dari Jawa Timur. Kita ke Duta Wisata dulu. Ini dari siapa tadi namanya Mas? Brian. Ya, dari Mas Brian. Mas Brian ini Duta Wisata tahun berapa nih Mas? 2014. Oke. Jadi masih menjabat sampai saat ini. Masih menjabat sampai sekarang ya. Ini kalau boleh dibilang sudah kemana aja sih Mas yang udah sempat disinggahi, dan something yang menarik apa tuh dari sekian banyak tempat, dan keistimewaannya apa yang bikin Masnya bangga nih akhirnya jadi seorang duta wisata tuh apa yang? Saya tidak menyangka ternyata. Benar. Jadi sudah pernah sih beberapa pulau, Pulau Lombok, Pulau Riau, di Riau, Jawa, Kalimantan sudah pernah. Dan di situ saya menemukan berbagai macam keunikan budaya. Yang pasti juga keunikan pariwisata yang berbagai macam bentuknya, dan juga berbagai macam teman-teman juga. Setiap lokasi mereka punya satu talenta, punya satu seni yang mereka tunjukkan dengan banyak sekali perbedaan gitu loh. Di situ saya sangat bersyukur sekali dengan adanya acara Batikku ini juga. Saya nanti akan membawakan acara ini juga saya promosikan ke teman-teman seluruh Indonesia agar mereka semua tahu gitu. Oh, karena udah singgah ke Mojokerto, berarti nantinya kalau misalkan singgah ke kota mana lagi akhirnya bisa cerita gitu. Iya, betul. Mojokerto itu selain onde-ondenya yang oke, ada 2 penyiar tanya aneh-aneh. Bukan pertanyaannya, mukanya pun aneh gitu ya kan. Sabar. Bisa tanya ke situ juga. Ini boleh diceritain gak sih prosesnya sampai akhirnya terpilih jadi seorang duta wisata ini Mas Brian? Iya, jadi awalnya saya mengikuti duta wisata kota ya. Jadi saya berasal dari Surabaya waktu itu, saya ikut Cak Daning Surabaya. Oh, ikut Cak Daning juga pernah ya? Cak Daning juga. Juara. Tahun berapa tuh? 2012. 2012, oke. Akhirnya dari Cak Daning saya diwakilkan untuk mewakili Surabaya menuju ke kontes Raka-Raki seperti Mbak Masnya di sini. Alhamdulillah saya juga juara lagi. Dan setelah dari Raka-Raki, saya dipercaya Raka-Raki Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur menuju ke Indonesia, Duta Wisata Indonesia. Dan alhamdulillah di situ Jawa Timur nih, saya mewakili Jawa Timur mendapat harapan 1 dan juga the most favorite.
Luar biasa. Aneh backsoundnya ini ya. Duh. Berarti panjang ya perjalanannya tadi ya. Panjang. Mulai dari di Surabaya, terus kemudian ngikut Raka-Raki juga, dan akhirnya terpilihlah menjadi duta wisata. Berarti Raka-Raki Jawa Timur itu dari perwakilan duta wisata tiap kota. Iya. Nah, Masih nggak pernah ikut? Huh? Saya dulu pernah, cuma dieliminasi di awal. Jadi nggak sampai. Kalau Manya ikut dieliminasi, saya lewat aja dieliminasi. Kasian. Itu kalau sekarang Raka-Raki yang sekarang itu dari duta wisata mana? Dari daerah mana nih? Kebetulan rakinya dari Kabupaten Malang, rakinya dari Tulungagung. Iya. Tulungagung itu keren loh marmernya. Tahu kan? Sama ada koinnya juga. Mas kulaan Mas, kok ngerti banget sih. Lagi juga ada batiknya juga. Oh iya. Juga ada nasi lodo. Itu adalah salah satu yang istimewa dari Tulungagung. Dari Tulungagung ya. Main ke Tulungagung Mas. Boleh Mas. Saya kemarin udah. Tulung gara-gara baru kempes. Tulung. Boleh. Satu yang spesial dan juga sudah ditunggu-tunggu sama Sobat RFM adalah Putri Indonesia Jawa Timur. Ini tahun berapa, Mbak? Tahun 2015. Tahun 2015 baru. ini ya. Fresh graduate. Coba kita tanya. Asalnya dari mana, Mbak? Asalnya, Mbak? Dari mana coba? Dari mana Tebak. Ya, ini ditanya kok nyoal. Ini deh apa namanya? Kasih clue ya. Cluenya. Pudak Krawu. Pudak Gresik. Sama dari Gresik benar. toh. Berarti mungkin rumahnya bawahnya makam Sunan Giri. Dekat banget. Loh iya tahu. Berarti tahu. mana GKB? Saya mah apal. Ya Allah. Pernah kemana-mana. Orang Gresik ya, bukan? Bukan, Mbak, cuman pernah ngeret ke sana. Ini boleh diceritain nggak sih gimana perjalanannya sampai akhirnya bisa ngikutan salah satu acara yang boleh dibilang itu luar biasa, ya kan? Ya. Putri Indonesia. Bisa diceritain nggak nih? Gimana perjalanannya? Jadi cerita perjalanannya adalah sama sebenarnya sama Brian ya, Raka Brian ini. Dulu di Cayu Gresik. Duta wisata Gresik dulu nih, Kabupaten Gresik. Setelah itu puji Tuhan menang juara 1. Terus perwakilan Gresik maju ke Raka-Raki. Di Raka-Raki mendapatkan top 10. Kemudian mencoba menggali potensi lagi di ajang lain ya di Putri Indonesia, dan puji Tuhan dapat gelar runner up 2. Puji Tuhan. Asik. Itu enak ya, Maya. Menggali dapat lah, saya menggali gak dapat. Mas, pasti salah yang digali ya kan? Enggak, menggali rumah tetangga. Ada repot ya kalau kayak gitu. Tapi ya. Satu hal dari sekian banyak yang sudah kita tanyain tadi, ada satu yang belum. Apa? Ada Putra Batik tadi ya, yang belum sempat cerita banyak soal bagaimana sih Putra Batik ini. Apakah memang Putra Batik ini dipilih satu tadi kan memang selain harus knowledge-nya soal batik harus oke banget ya kan. Terus kira-kira nih kalau udah kepilih jadi Putra Batik ini mau jadi apa lagi nih ya? Selain kita tanya soal bagaimana perjalanannya. Next-nya ada kayak itu tadi asalnya dari Cak Ning Surabaya, jadi Raka-Raki habis Guru Indonesia. Kalau yang batik ini mau kemana? Coba. Masalahnya batik di internasional nggak ada. Ya kan? Jadi kita nggak ada event internasional. Tapi yang harus ditekankan adalah sebenarnya semua negara punya batik sebenarnya. Kayak Turki, kayak US, semua punya batik. Cuman kita punya batik yang berbeda dari negara kita punya batik yang berbeda dari negara-negara lain. Itulah ikoniknya. Tapi kalau saya tanyain apa sih bedanya gitu? Iya. Karena banyak orang masih belum tahu. Apa bedanya? Tapi yang saya tanyain ke Mas Zaza deh. Coba. Batik itu apa sih? Batik adalah satu representasi dari ide kreatif dan keanggulan dari satu daerah yang dituangkan di dalam satu kain untuk menunjukkan legalitas. Kok legalitas yo? Aneh. Nih gara-gara jawaban kayak gini nih nggak kepilih jadi apa-apa. Sebenarnya untuk nunjukin daerah tertentu kan ada parang. Udah kita tanya sama yang ngerti batik aja lah. Aku ditanya. Daripada salah yuk. Gimana masih tuh? banyak orang Indonesia yang masih belum tahu sebenarnya apa sih definisi dari batik. Batik sebenarnya bukan yang kita pakai, bukan yang saya pakai. Bukan baju, bukan kain, bukan motif. Bukan. Terus? Batik merupakan proses atau teknik. Ya itu jawabannya. Oh, jadi batik itu adalah proses atau tekniknya. Mencanting. Nah, that's the point. Itu dia. Jadi
sebenarnya kalkulasinya, pengertiannya adalah batik adalah proses atau teknik menahan warna dengan menggunakan canting dan malam di atas sebuah kain, yaitu namanya batik. Kalau selama ini kan mungkin orang-orang kenalnya batik itu dipikirnya motif kali ya, makanya sampai ada batik Mojokerto, batik mana kayak gitu-gitu. Karya tulis, iya. Tapi batik sebenarnya adalah proses, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Iya. Bisa pintar kayak gitu makan apa, Mas? Aku pada kali makannya beda. Enggak, tak kira batik itu singkatan. Apa? Banyak dan titik. Kamu bingung. Benar sebenarnya benar. Batik kan dulu kalau filosofi orang Sanskerta itu amba sama batik. Amba sama titik. Amba sama titik. Jadi ombo maksudnya di titik-titik sama dititikin. Itu namanya batik. Dulu filosofinya seperti itu. Aku ngawur loh bener. Beruntung berarti. Makasih Tuhan. Asik. Mas bisa diceritain enggak Mas tadi awalnya sampai akhirnya tertarik untuk jadi seorang putra batik dan terpilih beneran jadi putra batik nih? Putra-putri batik Nusantara itu sebenarnya independen, bukan dari jenjang per jenjang. Oh gitu. Jadi putra-putri batik sebenarnya hampir sama kayak Putri Indonesia, Putri Pariwisata Indonesia. Kami di bawah Kementerian Pariwisata Indonesia menelurkan program yaitu pemilihan putra-putri batik Nusantara se-Indonesia. Itu mulai tahun 2011 dan saya pemenang dari tahun 2014. Saya asal dari mewakili Jawa Timur. Asik, luar biasa mewakili Jawa Timur ya. Mewakili Jawa Timur. Jadi di sana saya bertemu dengan banyak sekali perwakilan dari Medan, Palembang, Balikpapan, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Dan mereka mau batik masing-masing sendiri-sendiri. Ikonik negara mereka sendiri-sendiri. Saya sangat bangga membawa batik Madura, batik Malang. Dan saya juga tadi udah ngobrol sama Gus Yuknya Mojokerto. Mereka punya batik dan pasti beberapa bulan ke depan saya ingin ke luar negeri atau ke beberapa tempat. Saya ingin bawa batik Mojokerto. Pengennya begitu. Itu berarti mereka bawa sendiri-sendiri ya? Ya, kita bawa sendiri-sendiri dari enggak dibawain, berarti bawa sendiri-sendiri berat banget. Banyak. Duh, Masnya pasti tanyanya gitu deh ya. Bikin saya sesak napas lama-lama. Yang terakhir ini ya, yang terakhir kita pengen tanya masing-masing, tapi sebelum itu tanya ke Bapak yang warnanya kuning itu. Warnanya kuning. Gak enak kalau mau kuning-kuning, pengen nyiram. Mas gitu. Nanti Puri gak kelemulin sama Mojokerto. Emang situ tahu kalau saya Mojokerto. Tadi dibilang katanya calonnya Mojokerto. Mertua saya Mojokerto. Mertua saya yang Mojokerto, bukan sayanya yang calonnya Mojokerto. Iya. Mas Helmi, ini Mas Helmi bisa diceritain ya. Mas Helmi kan juga dulu pernah terlibat juga ya kan, pernah ngikut Raka-Raki juga dan sebagainya sampai jadi yang sekarang. Apa sih Mas yang pengen diharapin sama Mas Helmi, terutama buat adik-adiknya? Saya bilangnya adik-adik ya karena Masnya rada tua dikit lah, nggak banyak-banyak gitu kan. Yang diharapin apa sih Mas? Terutama dengan adanya acara besok Parade Batikmu Kota Mojokerto 2015. Mas Ervan ya benar. Nggak pakai R. Nggak pakai R. Yes, bener. Evan benar. Iya benar. Jadi kalau dibilang masih terlibat, jelas terlibat karena memang saya dipercaya untuk saat ini sebagai ketua umum. Jadi yang menjadi leader dari teman-teman Raka-Raki Jawa Timur. Jadi memang kalau ada di sini bisa dilihat kan seperti dijelasin di awal, ada Putri Indonesia Jawa Timur, ada Putra Batik Nusantara, ada Putri Bandara, ada Duta Wisata Indonesia juga. Itu semuanya lahir dari Raka-Raki. Jadi asal mula mereka untuk bisa meraih tingkat nasional, prestasi nasional itu awal mula dari Raka-Raki. Dan dulu pun saya juga di Raka-Raki angkatan tahun 2008. Lama amat ya Mas. Lama. Sebutin ya. Sebut tahun ya. 2008. 7 tahun yang lalu ya. Saya baru lulus SMP. 2008 itu sudah masih belajar. Oke lah ya, itu whatever 2008. Jadi kebakar terus. Sebenarnya apa ya? Akhirnya di sini kita punya wadah yang memang akhirnya punya sebuah kreasi. Jadi semua paguyuban yang tergabung dalam Ikatan Raka-Raki Jawa Timur itu salah satunya kayak Kota Mojokerto. Memang dulu saya juga mewakili Raka-Raki Jawa Timur dari Kota Mojokerto. Saya dulu Gus tahun 2007. Wow, lebih lama lagi. Oh iya, lebih tua lagi kelihatan. Iya. Emang tinggal di mana sih kok ngikutnya di Mojokerto? Aduh, itu pertanyaan susah.
Pertanyaannya mungkin sama kayak Randy ya jawabannya. Saya dulu ada KKN sih di mana di Meri ya. Kecamatan Meri bener ya Meri. Iya di Meri dulu. Meri itulah dia. Cinlok pertama ya kalau nggak salah. Cinlok pertama. Terus jadi di situ mewakili Kota Mojokerto dan juga saya tergabung di IRARI atau Ikatan Rakyat Jawa Timur. Dan satu program yang memang saya bilang bangga karena sebagai anak daerah, putra daerah Kota Mojokerto membuat sebuah event yang ikut serta dalam melestarikan dan membuat identitas bangsa sebagai identitas budaya bangsa Indonesia tetap dilestarikan, yaitu program Batikku Batikmu yang dimana memang kalau bisa dibilang semua itu punya motif batik. Kalau dibilang tadi sama Garuda, batik bukan motif ya, tapi semakin banyak dikreasikan, semakin banyak dikembangkan, akhirnya kita juga menggeser sebuah stigma batik itu adalah milik orang tua, benar nggak? Jadi tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman. Jadi batik itu bukan sekedar batik yang dipakai orang tua, tapi seluruh kota kabupaten di Indonesia itu berlomba-lomba berkreasi untuk membuat sebuah karya atau cipta yang dinamakan motif batik. Ada yang di Kota Mojokerto miliknya namanya ada Sisik Gringsing ya salah satunya. Terus juga ada Merico Bolong, ada banyak. Terus juga di Gresik apa? Batik salah Bandeng, terus Kabupaten Malang batik Terujuk, Tulungagung, Gajah Mada, banyak gitu loh. Iya. Ya. Jadi Mas, Gajah Mada, intinya mungkin dengan sebuah event seperti ini akhirnya mengumpulkan kita seluruh duta wisata berbagai macam genre, berbagai macam atribut yang nantinya satu visi satu misi yang dimana tujuan kita adalah untuk bisa mengembangkan, mempromosikan, mengenalkan dan lebih mencintai, itu menjadi poin kita. Asik. Ini aduh saya seneng kalau ngomong sama Zelmi itu bener ya. Apa enak banget gitu ya. Iya benar. Mas kapan-kapan gantiin siaran kita ya. Apa sih? Ada pertanyaan terakhir. Oke. Lewat Facebook. Ini sore Mas dan juga semuanya. Aku tanya dong, apakah acara seperti ini cuma diadakan sekali ini aja atau tiap tahun? Karena ini kan juga menyangkut budaya juga. Oke. Iya. Sip. Dan apakah besok juga ada pameran batik? Makasih atas jawabannya. Terima kasih, silakan ini yang punya hajat Gus Yuk Kota Mojokerto. Ya, jadi acara Batikku Batikmu ini sudah dimulai dari tahun 2013 yang dulu diawali oleh Ikatan Gus dan Yuk, dan salah satu pencetusnya ada di sini, ada Yuk Reni. Yuk. Iya. Ini merupakan salah satu acara tahunan yang dikolaborasikan jadi satu dengan HUT Kota Mojokerto dan insya Allah akan dilakukan setiap tahun. Setiap tahunnya pasti ada nanti pasti ya. Tahun kemarin kan yang di Jalan Hayam Muruk itu JT itu. Iya, aku mau pergi ke Surabaya nggak bisa, harus putar lagi. Terus sekarang peminatnya lebih banyak daripada yang kemarin, tahun-tahun kemarin. Oh iya benar. Ya, lebih banyak. Total peserta tahun dulu itu kan masih 276, sekarang bisa sampai 500 lebih. Luar biasa. Berarti ini nunjukin kalau antusias orang Mojokerto tuh luar biasa. Gede banget ya. Ada juga peserta paling tua, usianya kurang lebih 70 tahun. Sebentar, paling tua dia 80. Mas, 80 itu tahun kemarin. Sekarang 81. Oke, berarti mungkin targetnya untuk 5 tahun ke depan sampai 2.500 orang gitu mungkin. Iya, harapannya pastilah ya. Semakin banyak dan akhirnya semakin lebih WOW. Itu yang luar biasa. Sip. Ya, ini memang kita pengen ngobrol lebih lanjut lagi, tapi sayang banget memang waktunya terbatas. Kita pengen tanya satu-satu nih dari mulai raka-raki sampai paling ujung. Iya. Kuning-kuning. Bener. Ini harapannya apa nih dengan diadakannya Parade Batikku Batikmu Kota Mojokerto nih? Oke, dengan parade festival ya. Iya benar. Batikku Batikmu yang pastinya seluruh masyarakat Indonesia, utamanya khususnya Kota Mojokerto lebih mencintai lagi warisan budaya Indonesia. Yang di sini adalah batik. Kita bangga dengan budaya kita. Kita kemana-mana kalau bisa pakai batik ya. Kayak Putra Batik Nusantara yang ini ya. Oke, iya. Itu sih Mas. Isi. Rakinya mau ngomong? Jelas ke generasi muda kalau saya pribadi, karena generasi muda saat ini kurang sadar akan budaya yang kita miliki, salah satunya batik. Dengan adanya batik itu seharusnya generasi muda bangga dan mampu dan berani untuk melestarikan. Dengan hal simpel adalah memakainya, dan itu bisa kita lakukan dengan foto dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan sharing ke semua orang. Menurut saya seperti itu. Jadi intinya yang muda harus lebih aware ke batik gitu ya. Kalau yang muda aja udah aware, gimana nanti kan lebih lebih lagi untuk next generasinya. Selanjutnya dari
Putra batik dulu nanti itu penutupan aja itu. Iya, itu kan punya rumah. Putra batik dulu ya. Yang punya rumah nanti gampang lah itu. Satu kutipan yang jelas bahwa saya ingin menghimbau seluruh generasi muda. Termasuk kita berarti ya? Iya. Bisa dibilang begitu. Kita muda ya. Hilangkan terus gimana tuh? Satu kutipannya hanya hilangkan paradigma bahwa batik hanya milik orang tua. Oke. Batik punya semua umur. Keren. Cuman itu aja. Tetap pakai batik sebagai suatu warisan, suatu budaya yang bisa kita andalkan di seluruh dunia. Wah, hidup batik. Hidup batik. Thank you buat Putra Batik. Selanjutnya dari Yuk Reni ya? Iya. Yuk nih. Harapannya ke depannya sih tentunya batik Kota Mojokerto bisa lebih dikenal lagi ya. Karena dulunya kita membuat acara ini itu pengennya kita ingin mempromosikan batik Kota Mojokerto, karena pada saat itu kita tahu sendiri warga Mojokerto sendiri pun nggak tahu kan batik Mojokerto itu motif apa, yang kayak gimana, gitu. Jadi harapannya sih semoga dari tahun ke tahun tetap ada acara parade batikku batikmu. Amin. Monggo selanjutnya dari Putri Bandara. Oke. Ya. Kalau harapan sendiri sih kan batik ini merupakan warisan budaya ya. Benar banget. Harus dilestarikan tapi juga dipromosikan. Seperti yang dilakukan sama pemerintah dari Kota Mojokerto ini sendiri buat event. Jadi harapannya Feby pribadi tidak hanya Kota Mojokerto saja yang akan membuat event seperti ini, tapi kota-kota se-Indonesia nanti akan membuat event yang seperti ini pula dalam mempromosikan batik. Karena batik di Indonesia ini kan beragam. Tiap daerah memiliki motif yang beragam. Jadi dengan mempromosikan melalui event ini nanti kan akan menarik minat dari masyarakat sehingga dia akan tahu dan mencintai batik. Oke, Zaza Usul ada batik Juanda segini ya. Mas kalau pesawat di batik udah. Tinggal putrinya yang belum di batik. Sebelahnya kalau saya Brian sendiri harapannya adalah dengan banyaknya masyarakat yang ikut dari muda sampai tua, ini merupakan satu langkah untuk melahirkan duta-duta batik yang baru gitu loh. Dan ini akan memunculkan sebuah everyone is ambassador of batik gitu. Asik, luar biasa. Ambassador of batik. Seperti itu. Thank you. Mudah-mudahan yang usianya lebih itu yang jadi dutanya yang ini ya. Ayah dari yang terakhir nih. Sebenarnya harapannya Rosi udah tertuang semua loh. Terwakili. Terwakili. Tapi nggak Abdul kalau nengnya nggak ngomong. Iya benar. Jadi di harapan Rosi sendiri sih dengan adanya acara ini otomatis makin banyak lah terciptanya motif-motif batik dan gimana nanti akan lebih lagi untuk menjadi identitas negara kita. Sip deh kalau gitu ya. Kamu dulu dong kakak, mereka terakhir. Kamu minta yang terakhir. Oke. Kalau ditanya nggak ini? Iya. Jadi sama sebenarnya kalau Mama dibilang apa harapannya, tentunya ini menjadi sebuah event yang menginspirasi daerah lain, itu yang pertama. Jadi sebuah event yang tidak hanya sekedar seremonial, orang tahu, ikut lombanya, ikut festival, melihat tidak, tapi menjadi sebuah inspirasi untuk orang lain ataupun daerah lain meniru program yang sama, dan tentunya itu juga meningkatkan rasa cinta kita terhadap batik, karena memang seperti yang kita lihat dan kita tahu bahwa batik itu tidak hanya dipakai oleh kalangan tua, tapi juga kalangan muda. Bukan hanya muda, tapi anak-anak kecil pun itu juga mulai mengkreasikan bagaimana untuk bisa menggunakan batik. Jadi pada dasarnya batik itu harus dimulai dari dini untuk mencintainya. Asik. Tinggal kita nyari dininya kemana. Ayo, Gus. Yang terakhir sebagai penutup dari Gus Yuk Kota Mojokerto. Yuk aja. Yuk. Kau bukan yang pertama tapi kau yang terakhir. Asik. Itu masuknya di sini loh. Di mana sih? Pengen muter kelihatan. Ya, monggo yuk. Kalau harapan kami sendiri sebagai tuan rumah, jadi nggak hanya mencintai batik dalam event itu seperti katanya Raka Helmi ya. Jadi ketika event itu sudah selesai, mereka tetap mencintai batik. Kemudian kedua, itu bisa menginspirasi mereka bahwa batik itu bisa dikreasikan apa aja, untuk event apa aja. Jadi mereka nggak harus berstigma, aduh kalau aku pakai batik ntar kelihatan tua atau apa. Old school bilangnya gitu. Klasik ya, ini juga klasik. Bener. Terus yang paling penting juga kalau kita mencintai batik, kita
membeli batik itu pasti juga akan mensejahterakan bagi pengrajin batik itu sendiri. Berarti kelihatannya Yu ini punya cita-cita di pengrajin batik. Iya. Gue jualan cewek di rumah. Bukan, jarit. Boleh. Ada tambahan lagi dari Oke, dari filosofinya sendiri batikku dan batikmu. Jadi di sini masyarakat Kota Mojokerto dapat mengenalkan batik mereka kepada seluruh peserta yang tahun ini tuh ada yang dari Kalimantan Barat juga, dari Jawa Barat juga ada. Dan juga masyarakat Mojokerto dapat mengenalkan batik khas dari Kota Mojokerto dan selain itu masyarakat lain dari batikmu, peserta dari luar Kota Mojokerto dapat mengenalkan batik mereka ke masyarakat Kota Mojokerto. Jadi saling bertukar informasi mengenai motif batik dari masing-masing daerah. Jadi menambah ilmu. Batikku, batikmu, batik uang-uang. Iya. Batikku, batik uang-uang. Oke, Bapak Mojokerto mungkin habis gini ada batik baru yaitu batik onde-onde. Tiap lihat jadi lapar. Nah, thank you banyak kalau gitu buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Raka Raki yang sudah hadir, terus kemudian juga ada Putra Batik, terus kemudian ada Putri Musima, Bandara juga, Duta Wisata dan juga Putri Indonesia Jawa Timur, termasuk juga ada Gus Yu Kota Mojokerto dan juga ada sesepuhnya tadi ya Mas Helmi. Terima kasih banyak. Makasih Mas Helmi. Thank you, sampai ketemu lagi besok teman-teman.